Percobaan seorang wanita yang hidup bersama suami pemabuk. Apakah kalian akan mengizinkan aku untuk membawa botol-botol minumanku bersama kalian? Karena aku tidak bisa berpisah darinya sekejap pun. Dengan sangat gembira, pemuda soleh itu menjawab, "Bawalah bersamamu jika memang ia harus dibawa." Pandangan pemuda soleh itu sangat jauh ke depan. Meskipun resikonya sangat besar jika ia membawa botol-botol minuman itu di dalam mobilnya. Apalagi dengan membawa serta seorang pemabuk dalam kondisi mabuk pula. Sebab perjalanan ke Mekah dipenuhi pos-pos pemeriksaan polisi. Namun ia memilih untuk mengambil resiko itu demi menyelamatkan wanita malang itu bersama anak-anaknya. Karena siapa yang berusaha untuk mewujudkan suatu tujuan yang agung, semua masalah menjadi kecil dalam pandangannya. "Bangunlah sekarang, lalu mandi dan berwudulah. Kemudian kenakan pakaian ihrammu," ujar pemuda itu pada sang pemabuk. Pemuda itu keluar menuju mobilnya untuk mengambilkan pakaian ihram khusus miliknya untuk pria pemabuk itu. Biarlah ia nanti membeli yang lain lagi untuk ia kenakan. Setelah pria pemabuk itu mulai bersiap-siap, ia menemui istrinya dan berkata, "Aku akan pergi ke Mekah untuk menunaikan umroh bersama orang syaikh." Binar-binar kebahagiaan segera memancar di wajah wanita itu ketika mendengarkan ucapan itu. Ia segera menyiapkan tas suaminya. Pria pemabuk itu segera mandi dan mengenakan pakaian ihramnya, meski ia masih dalam kondisi mabuknya. Pemuda soli itu menyuruhnya bergegas. Jangan sampai kemudian ia berubah pikiran lagi untuk tidak ikut serta bersama mereka untuk bersama-sama menunaikan umroh. Ia benar-benar tidak percaya telah mendapatkan kesempatan besar untuk hanya berdua dengan sang pemabuk itu dan menjauhkannya dari kondisi yang mengingatkannya untuk mabuk dan juga dari kawan-kawan jahatnya. Kalau saja ia sadar, boleh jadi ia tidak akan mau ikut, atau setan akan berusaha menahannya dari pintu lain, sehingga tidak mau ikut serta menunaikan umroh bersamanya. Setelah menghubungi kawan-kawannya, pemuda itu segera pergi menjemput mereka untuk bersama-sama pergi menunaikan umroh. Tidak lama kemudian, mobil itu pun meluncur menuju Mekah. Pemuda soli itu menyetirnya dan di sampingnya duduk pria pemabuk itu. Sementara di kursi belakang, duduklah dua orang kawannya yang ikut serta bersama mereka. Sepanjang perjalanan, ia terus membaca surat-surat pendek dan beberapa hadis Nabi dari kitab Sahih Al-Bukhari, dan semuanya membahas tentang taubat. Sementara, pria pemabuk itu sama sekali tidak tahu bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Ketika giliran membaca itu, sampai padanya, ketiga kawan perjalanannya itu harus membacakan surat itu 3 kali untuk membenarkan bacaannya yang salah, tanpa harus mengatakan, "Kamu salah." Tidak masuk akal. Ada orang yang salah dalam membaca surat Al-Fatihah. Demikianlah hingga akhirnya mereka selesai membaca surat-surat pendek beberapa kali dan juga membaca hadis-hadis tentang keutamaan amal soleh. Dan pria pemabuk itu mendengarkan dengan tenangnya. Dan sebelum tiba di Mekah, ketiga sahabat itu sepakat bahwa mereka tidak akan masuk ke kota Mekah, kecuali jika kawan pemabuk itu benar-benar sadar dari mabuknya. Mereka memutuskan untuk bermalam di salah satu tempat peristirahatan dengan alasan kelelahan dan ingin tidur dulu hingga subuh menjelang, untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Sang pemabuk itu mendesak mereka bahwa ia menyetir mobil itu jika mereka ingin tidur di dalam mobil itu sepanjang perjalanan, karena ia tidak bisa tidur sama sekali. Namun mereka mengatakan, "Terima kasih, jazakallah khairan, dan semoga Allah memberkahimu. Tapi kami ingin menikmati perjalanan ini bersamamu. Biarlah kita menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersamanya." Mereka akhirnya masuk ke salah satu tempat peristirahatan di pinggir jalan. Mereka menyiapkan sebuah alas tidur untuk kawan pemabuk mereka, dan mereka sengaja mengaturnya tidur di antara mereka, agar ia dapat melihat apa yang nanti mereka kerjakan. Mereka kemudian membahas ketika tidur dan bagaimana mereka tidur sesuai dengan sunnah Nabi. Kawan pemabuk itu memperhatikan dan mengikuti apa yang mereka lakukan. Hingga beberapa menit kemudian, ia pun tertidur dengan lelapnya.
Sebelum tiba waktu subuh, ketiga sahabat itu bangun dan mengerjakan sholat malam di sepertiga akhir malam. Mereka mendoakan kawan pemabuk mereka yang terlelap dalam tidurnya akibat pengaruh alkohol. Mereka sujud dan berdoa di hadapan Allah untuk memberikannya petunjuk dan mengembalikannya ke dalam agamanya dengan sebaik-baiknya. Ketika ia masih terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba ia terbangun dan melihat ketiga pemuda itu sedang mengerjakan sholat malam. Mereka menangis dan meratapi di hadapan Allah. Tiba-tiba menyelusup sebuah perasaan takut dalam dirinya. Ia mulai sadar dari mabuknya sedikit demi sedikit. Ia terus mengawasi apa yang dilakukan oleh pemuda itu di waktu malam. Sementara ia di balik selimutnya menyembunyikan tubuhnya yang rapuh. Kegelisahannya yang berat serta rasa malunya yang begitu besar kepada para pemuda itu dan juga kepada Allah. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku pergi bersama orang-orang soleh itu? Mereka bangun mengerjakan sholat malam, menangis karena takut kepada Allah. Mereka tidur dan makan seperti sunnah Nabi, sementara aku dalam kondisi mabuk. Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di kepalanya, hingga ia mulai tidak bisa melanjutkannya tidur kembali. Dan tidak lama kemudian muadzin mengumandangkan azan subuh. Ketiga pemuda itu kembali ke pembaringan mereka seakan mereka tidak akan pernah bangun sebelumnya. Tidak lama kemudian, mereka pun membangunkan kawan pemabuk itu untuk sholat subuh. Tidak lama kemudian mereka membangunkan kawan pemabuk itu untuk sholat subuh. Mereka tidak tahu bahwa sejak tadi ia mengawasi apa yang mereka lakukan dari balik selimutnya. Ia pun bangun untuk berwudu, lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh bersama ketiga pemuda itu. Kali ini sudah jauh lebih seimbang dari sebelumnya. Ia mengerjakan sholat subuh bersama mereka, lalu kembali ke tempat istirahatnya bersama ketiga kawannya yang ia cintai, karena sifat-sifat mulia dan ketaguhan mereka berpegang pada agama dan memperlakukannya dengan hormat, sebagaimana layaknya manusia. Dan ia belum pernah melihat dia seperti itu sebelumnya. Setelah itu, mereka menyiapkan sarapan pagi dan berupaya berhikmat, melayani kawan pemabuk itu seakan dialah pemimpinnya. Dan mereka adalah para pembantu yang melayani dan memuliakannya. Dari waktu ke waktu, mereka berbicara dengan kalimat-kalimat yang indah, sehingga ia merasa sangat bahagia di tengah mereka. Ia mulai membandingkan keadaannya di antara para tetangga yang mengatakan sangat memujinya. Ia mendengarkan ngobrol mereka tentang adab-adab makan. Mereka kemudian makan apa yang ada hingga tiba waktu syuruk. Mereka lalu berdiri mengerjakan sholat duha, lalu kembali tidur hingga kurang lebih jam 10 pagi agar dapat meyakinkan bahwa kawan mereka yang satu itu benar-benar telah sadar sepenuhnya dari mabuknya dan kembali normal seperti sedia kala. Setelah ia sadar kembali, barulah kawan pemabuk itu merasa malu dan tidak enak hati. Ia kemudian menarik kawan pemudanya dan berbisik, bagaimana mungkin engkau mengajakku dalam keadaan mabuk bersama para syaikh yang soleh itu? Mudah-mudahan Allah memaafkanmu. Lagi pula, aku menemukan botol minumanku ada di mobil. Siapa pula yang membawanya? Pemuda soleh itu menjawab, akulah yang membawanya setelah aku melihatmu bersikeras untuk membawanya. Dan engkau tidak akan ikut serta bersama kami jika engkau tidak membawanya. Apakah kawan-kawanmu itu melihatnya? Tanya kawan pemabuk itu. Tidak, mereka tidak melihatnya karena ia berada dalam sebuah kantong hitam, jawab si pemuda. Alhamdulillah, syukurlah jika mereka tidak melihatnya. Setelah itu, mereka pun bergerak menuju Mekah. Kawan pemabuk itu bersama mereka. Dan apa yang mereka lakukan terhadapnya pada awal perjalanannya itu pula yang mereka lakukan terhadapnya dalam perjalanan lanjutan itu. Mereka membaca surah-surah pendek dan hadis-hadis motivasi sepanjang perjalanan. Mereka memperhatikan bahwa kawan pemabuk itu sudah mulai membaca surat-surat pendek itu dan lebih baik dari sebelumnya. Banyak yang mereka baca sepanjang perjalanan itu hingga mereka tiba di Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Dan mereka tetap memuliakan kawan pemabuk itu
dengan sebaik-baiknya. Mereka melakukan tawaf dan sya'i, kemudian meminum air zam-zam. Lalu kawan pemabuk itu meminta izin untuk pergi ke Multazam. Mereka pun mengizinkannya, dan ia kemudian pergi ke sana bersama pemuda soleh itu. Ia berpegang di Multazam dan mulai menangis dengan suara seakan tiang-tiang Ka'bah itu bergetar oleh tangisan dan ratapan pria pemabuk itu. Air matanya menetes, membasahi pelataran Ka'bah. Kemudian, pemuda soleh itu mendengarkan tangisannya, dan ia pun menangis seperti itu. Ia mendengarkan doanya, lalu mengaminkannya dari belakang. Sebuah pemandangan yang menggetarkan hati jika engkau melihatnya. Pria mabuk itu berdoa kepada Allah berkenan menerima taubatnya. Ia berjanji pada Allah untuk tidak akan kembali pada minuman keras lagi, dan ia memohon agar Allah mau menolongnya untuk itu. Ya Tuhanku, aku sudah terlalu banyak melakukan dosa. Maka kasihanilah aku, karena Engkau adalah penguasa langit dan bumi. Jika Engkau menolakku dari pintu rahmat-Mu, maka kepada siapa aku harus kembali? Jika Engkau menolakku dari pintu rahmat-Mu, maka kepada siapa aku harus kembali? Jika Engkau tidak menerima taubatku, maka siapa lagi selain-Mu yang akan mengasihiku? Duhai Tuhanku, sungguh pintu-pintu rahmat-Mu terbuka luas dan aku memohon padamu, jangan Kau menolakku sia-sia. Doanya benar-benar menggetarkan jiwa, sampai-sampai membuat orang-orang di dekatnya ikut pula menangis. Tangisannya sungguh membuat terenyuh hati, seakan engkau merasa ruhnya telah lepas terbang menuju langit ketika ia mulai berdoa pada Tuhannya. Ia menangis dan memohon pertolongan hingga kawan pemudanya benar-benar merasakan keprihatinan yang sangat dalam. Ia terus berada dalam kondisi seperti ini. Selama 1 jam, ia tak berhenti menangis, meratap dan berdoa kepada Allah. Sementara kawan pemudanya itu menangis di belakangnya. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Seorang pria berusia lebih 40 tahun bergantung di kain kiswah Ka'bah. Dan yang paling membuat hati tersentuh untuk menangis adalah doa yang diucapkannya. Duhai Tuhanku, aku selalu memukul dan mengusir istriku jika aku larut dalam mabukku. Ampunilah aku ya Allah, atas semua yang kulakukan terhadapnya. Ya Tuhanku, sesungguhnya kasih sayang-Mu meliputi segala sesuatu, dan aku mohon kepadamu, Tuhanku, agar Engkau meliputiku dengan rahmat-Mu. Tuhanku, aku berdiri di hadapan-Mu, maka jangan Engkau membiarkanku dengan tangan kosong. Tuhanku, jika Engkau tidak mengasihiku, maka siapa lagi selain-Mu yang akan mengasihiku? Ya Tuhanku, sungguh aku bertaubat, maka terimalah taubatku. Katakanlah padaku, aku datang, wahai hambaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kumohon jangan palingkan wajah-Mu dariku. Wahai Tuhanku, lihatlah kepadaku, karena aku telah memenuhi bumi ini dengan air mata yang ada padaku. Wahai Tuhanku, sungguh aku berdiri di hadapan-Mu. Aku kini bertamu di rumah-Mu yang dimuliakan. Maka jangan perlakukan aku seperti manusia memperlakukanku, karena manusia itu jika aku meminta pada mereka, mereka menolakku, bahkan meremehkanku. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, terangilah mata hatiku. Ya Allah, buatlah cahaya-Mu itu meliputiku. Buatlah aku benci kepada minuman keras sepanjang hidupku. Tuhanku, janganlah Engkau marah kepadaku, dan janganlah Engkau murka kepadaku. Betapa seringnya aku membuat-Mu marah dan dosa-dosaku yang tak pernah terhitung. Aku durhaka kepadamu, dan Engkau melihat apa yang kuperbuat. Di saat seperti itu, pemuda soleh itu memintanya agar mendoakannya pula kepada Allah. Tapi permintaan itu justru membuatnya semakin menangis. Ia mengatakan, Ya Tuhanku,
Aku sungguh telah durhaka kepadamu selama 20 tahun lamanya. Namun, engkau tak meninggalkanku dan membiarkanku tenggelam dalam dosanya. Tuhanku, aku adalah orang fasik dan berdosa. Aku berdiri di pintumu, maka jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Demikianlah ia harus meratap dan menangis. Engkau tak akan mendengarkan apa selain suara yang diliputi kesedihan dan ratapan. Muazin mengumandangkan azan asar. Mereka pun duduk untuk mengerjakan sholat. Sementara sang pemabuk itu yang telah bertobat itu masih saja bergantung di kain penutup Ka'bah. Menangis hingga kawannya benar-benar kasihan padanya. Lalu kemudian memapahnya untuk duduk di saf orang-orang yang sholat agar ia dapat beristirahat dari tangisnya. Pemuda itu memapahnya dan memeluknya seakan ia adalah ibu atau ayahnya. Ia pun mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum asar, yang semuanya diliputi tangisan dengan suara sesegukan yang menyayat hati dan menggetarkan hati orang-orang di sekelilingnya. Sungguh, doa sang istri di tengah malam telah dikabulkan oleh Allah. Doa sang pemuda soleh itu juga akhirnya berbuah manis. Begitu pula doa kawan-kawannya yang lain di waktu malam. Semuanya telah mencapai tujuan yang ingin mereka capai dari perjalanan mereka itu. Benarlah bahwa doa itu dapat membuat seorang berubah menjadi sosok yang berbeda dalam sekejap saja. Sholat pun selesai sudah ditunaikan. Mereka kemudian keluar dari Masjidil Haram untuk mencari hotel di dekat masjid itu, dan air mata masih saja mengalir memenuhi wajahnya. Kebetulan salah seorang dari rombongan itu adalah seorang hafiz Al-Quran, dan ia adalah orang yang sangat tawadu, dengan rendah hati dan murah senyum. Maka ketika ia melihat betapa besarnya perubahan kawan pemabuk mereka itu, ia pun semakin memuliakannya. Sampai-sampai ia bersikeras untuk membawakan sendal sang pemabuk untuk dikenakannya di luar pintu Masjidil Haram. Tindakan dari sang hafiz Al-Quran ini menyuarakan berbagai perasaan luar biasa yang hanya diketahui oleh Allah dalam hati sang pemabuk itu. Mereka akhirnya menyewa kamar di sebuah hotel yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Di sana mereka tinggal selama 5 hari dan pemabuk yang telah bertobat itu setiap hari di waktu sholat datang ke Masjidil Haram. Bergantung di multazam, menangis dan membuat orang-orang di dekatnya itu menangis. Dan di waktu malam, ia bangun untuk sholat dan menangis. Nyaris engkau tidak pernah melihatnya tidur. Siang hari ia menangis di Masjidil Haram. Lalu di waktu malam ia bangun untuk sholat dan berdoa pada Allah dengan suara penuh tangisan. Dan setelah perjalanan itu usai, mereka pun kembali ke kota mereka. Ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang, sang pemabuk itu meminta agar mereka berhenti sebentar. Mereka pun berhenti sebentar mengikuti permintaannya. Sang pemabuk itu kemudian mengeluarkan botol minumannya dari kantong hitam di depan kawan-kawannya dan 2 kawan lain yang menyertainya. Ia menuangkan semua isinya dan berkata, "Persaksikanlah hari yang sangat agung dalam hidupku ini. Aku tidak akan kembali lagi meminumnya." Ia menuangkan semua isinya sambil menangisi semua dosa yang telah ia lakukan. Mata kawan-kawannya pun penuh dengan air mata. Mereka ingin berbicara namun mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Air mata jauh lebih kuat dari sebuah ucapan. Mereka pun menangis. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka. Kebisuan meliputi perjalanan itu. Lalu suara sesengguk mulai terdengar, dan tiba-tiba suara tangis pun meliputi mereka. Sebelum mereka akhirnya tiba di kota mereka, mereka berkata kepadanya, "Sekarang engkau akan masuk ke rumahmu dengan wajah berseri-seri, penuh kasih dan sayang kepada keluargamu." Mereka memberinya nasihat untuk memperlakukan anak istrinya dengan baik dan menjaga sholat berjamaahnya di masjid dekat rumahnya. Jika ia terus meniti jalan petunjuk dan taubat itu akan menjadi sebab ia mendapatkan rahmat Allah. "Demi Allah, aku tidak akan pernah mendurhakai Allah untuk selamanya," ujarnya. "Insya Allah," ujar kawan-kawan seperjuangannya dengan air mata yang memenuhi kelopak mata mereka. Ia akhirnya tiba di rumahnya. Ia masuk menemui istri dan anak-anaknya,
dan kondisinya telah benar-benar jauh berbeda. Sang istri tidak berusaha menyembunyikan rasa gembiranya atas apa yang ia saksikan. Ia menangis dan memeluk suaminya. Suaminya pun menangis dan mengecup keningnya. Ia kemudian mengecup anak-anaknya satu persatu sambil nangis. Hari-hari selanjutnya ia penuhi dengan kehadirannya untuk sholat di masjid dekat rumahnya. Perlahan-lahan, tanda-tanda kebaikan nampak di wajahnya. Jenggotnya ia pelihara dan nampak memutih. Wajahnya mulai memancarkan tanda-tanda kebahagiaan. Begitulah hari demi hari berlalu, hingga suatu hari ia meminta kepada imam masjid untuk dapat membantu muazin mengumandangkan azan setiap hari. Sang imam menyetujuinya, hingga akhirnya sang muazin resmi masjid itu meninggal dunia. Ia pun menggantikan kedudukannya. Ia juga mulai menghadiri majelis-majelis ilmu, lalu ia memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran, hingga akhirnya ia berhasil menyelesaikan hafalannya. Ia kemudian diangkat menjadi imam masjid di samping rumahnya hingga hari ini. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.